Menjawab tuduhan kafir Kristen dengan apologi Yesus. Islam ajaran iblis. Muhammad mengajarkan ajaran iblis. Tuduhan semacam itu sebenarnya tidak membuat seorang muslim terkejut. Karena orang-orang musyrik Mekah juga melakukan tuduhan serupa terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian nabi-nabi pernah dituduh mengajarkan ajaran iblis. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh menyihir orang-orang Arab karena ayat-ayat Al-Quran yang beliau bacakan selalu memikat hati mereka. Nabi Musa alaihi salam juga dituduh ahli sihir karena tongkat yang dilemparkannya dapat berubah jadi ular. Nabi Isa alaihi salam juga dituduh ahli sihir karena mukjizat-mukjizatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Adz-Dzariyat ayat 52. Apa itu sihir? Sihir itu perbuatan yang selalu dihubungkan sebagai perbuatan iblis atau setan terhadap manusia. Jadi jika seorang nabi dituduh oleh umatnya sebagai tukang sihir, itu artinya sama dengan menuduh apa yang dibawa nabi tersebut berasal dari iblis atau setan. Sama dengan Al-Quran yang di dalamnya menceritakan tuduhan Bani Israel terhadap Nabi Isa alaihi salam sebagai tukang sihir. Dalam Bible Perjanjian Baru, Yesus juga dituduh sebagai tukang sihir oleh orang-orang Yahudi yang dapat Anda baca di Matius pasal 12 ayat 22-26. Dikisahkan suatu ketika didatangkanlah kepada Yesus seorang yang sakit buta dan bisu akibat dari kerasukan setan. Kemudian Yesus menyembuhkan orang tersebut sehingga dapat melihat dan berbicara kembali. Semua orang yang melihatnya takjub, kecuali seorang Farisi yang karena kedengkiannya berkata, dengan Belzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus menjawab, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Demikian jawaban atau apologi Yesus terhadap orang-orang Farisi yang menuduhnya sebagai tukang sihir. Saya rasa jawaban atau apologi Yesus kepada orang Farisi tersebut adalah tepat, karena bagaimana mungkin Yesus yang saban hari menolong orang yang kerasukan setan kemudian dituduh mendapat bantuan dari setan untuk mengusir setan? Sekarang dengan jawaban atau apologi yang sama, masihkah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dikatakan diutus iblis atau setan? Membawa dan mengajarkan ajaran iblis atau setan? Baiklah, mari kita lihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi bicara mengenai iblis atau setan. Al-Quran menyebut iblis dan setan adalah musuh orang-orang beriman, berikut ini ayat-ayatnya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 34. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Fatir ayat 6.
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 208. Al-Quran menyebut setan itu jahat dan menyesatkan, berikut ini ayat-ayatnya. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya, dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Al-A'raf ayat 20. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Al-A'raf ayat 202. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 169. Ayat-ayat tadi telah cukup membuktikan bahwa Islam bukanlah ajaran iblis. Karena apabila Islam itu adalah ajaran iblis, tentu Al-Quran tidak akan menyebut iblis atau setan adalah jahat, sesat dan musuh orang-orang beriman. Tujuan Al-Quran menyebut iblis atau setan sebagai jahat, sesat dan musuh orang-orang beriman adalah agar orang-orang beriman selalu waspada terhadap tipu daya iblis atau setan, tidak mengikuti bujuk rayu iblis atau setan sehingga orang-orang beriman akan selamat dari neraka. Jika Islam itu ajaran iblis atau setan, tentu Al-Quran akan memuji perbuatan-perbuatan iblis atau setan yang keji, atau paling tidak, Al-Quran tidak akan menjelaskan permusuhan iblis atau setan dengan orang-orang beriman, agar orang-orang beriman tidak memiliki kewaspadaan sehingga mudah dijerumuskan ke lembah dosa. Lalu bagaimana dengan iblis atau setan dalam hadis? Penjelasan tentang iblis atau setan dalam hadis tidak berbeda jauh dengan Al-Quran. Dalam hadits iblis atau setan adalah makhluk terkutuk, jahat, sesat dan musuh orang-orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai macam doa dan amalan yang apabila dibaca atau diamalkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dari gangguan iblis atau setan. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Darimi yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang perempuan dengan anaknya yang diganggu oleh setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil dan meletakkan bayi tersebut di depan kendaraannya, kemudian beliau berkata, "Pergilah hai musuh Allah. Saya adalah Rasulullah." Rasul mengucapkannya sebanyak 3 kali dan anak tersebut tidak lagi diganggu setan. Tentu saja menjawab tuduhan dengan cara seperti itu masih dapat dijawab oleh kafir Kristen. Misalnya mereka dapat saja berkata bahwa Nabi Muhammad memang sengaja membuat ayat-ayat yang seolah iblis atau setan itu dikatakan terkutuk, jahat, sesat dan musuh orang-orang beriman dengan tujuan agar umat Islam menyangka agama Islam berasal dari Allah, padahal sesungguhnya Islam berasal dari iblis atau setan. Namun jawaban kafir Kristen seperti itu tentu saja akan sangat mudah saya jawab. Misalnya saya bisa juga berkata bahwa ketika Yesus mengusir setan itu sebenarnya cuma sandiwara antara Yesus dengan setan. Dengan kata lain, ada perjanjian antara Yesus dan setan. Apabila datang orang kerasukan setan, Yesus akan berpura-pura mengusir setan dan setan berpura-pura pula untuk lari ketakutan. Tujuannya tentu saja untuk meyakinkan banyak orang bahwa yang Yesus ajarkan adalah benar dari Tuhan,
padahal sesungguhnya berasal dari penghulu setan atau Belzebul. Kalau jawaban saya seperti itu, apa yang kira-kira bakal kafir Kristen lakukan? Wherefore would you hear it again? Will you also be his disciples? Thou art his disciple.